pemirsa, banyak cara bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya proses bercocok tanam sejak dini. Di Bogor, Jawa Barat, sebuah sekolah taman kanak-kanak memasukkan kegiatan bercocok tanam di dalam kurikulumnya. Kegiatan bercocok tanam ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya untuk kelangsungan hidup. Beginilah apabila puluhan anak-anak menanam padi. Suasana keceriaan pun tampak terlihat dari Sekolah Taman Kanak-kanak Mutiara Hati, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Para siswa tersebut diajari mulai dari menyemprotkan pupuk untuk lahan, menggaris lahan yang akan ditanam, serta menanam padi. Mengasyikkan memang meski pakaian mereka berlumuran lumpur. Anak-anak ini tetap bersemangat seperti halnya para petani. Terus nanam ya? Terus nanam apa lagi? Nanam jagung juga. Oh iya. Terus tadi bisa nggak nanam padi? Bisa nggak cara-caranya? Bisa, diajarin ya? Nah, kalau suruh nanam sendiri pasti bisa ya? Senang nggak? Senang. Target kita mereka bisa mampu ketika dia dewasa, dia mampu lah mengolah lahan dia dan mampu dia untuk hidup diri sendiri. Bahkan dia tidak akan kesusahan bagaimana mencari kebutuhan perutnya dia. Kegiatan ini dilakukan guna membekali para siswa untuk pengelolaan sumber daya alam sejak dini. Sementara itu, pihak sekolah juga mendirikan Republik Pertanian Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pertanian, agar para petani di Indonesia bisa mandiri dengan membuat pupuk sendiri. Iwan Kurniawan, Indosiar, Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, informasi dari Bogor, Jawa Barat yang baru saja Anda saksikan menutup seluruh tayangan Fokus Siang hari ini. Saya Jenny Tan, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa. Lindung Sukamantri, Bogor, Jawa Barat memperkenalkan jagung manis yang enak langsung dimakan meski dalam kondisi mentah. Selain itu, petani ini juga memperkenalkan hasil ternaknya yang super, kambing yang mempunyai bobot lebih besar dibanding kambing normal umumnya. Suasana makan jagung sejumlah warga Solo, Jawa Tengah ini langsung kagum dengan hasil pertanian seorang petani kampung Nyalindung, Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petani Bogor ini mampu menghasilkan jagung manis yang bisa dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu. Jagung manis jenis hibrida ini bisa langsung dimakan setelah hanya dengan usia tanam hanya 2 bulan saja. Panen jagung ini akhirnya bukan dipanen seperti biasanya. Warga dan pendatang dibebaskan untuk memetiknya sendiri. Keras, segar, tapi manis ya? harumnya khas. Baru pertama kali ini makan jagung mentah. Baru dari mana nih? Senikmat kalau direbus, tapi ini susu segar. Ya, kalau direbus kan apa gitu? aromanya beda ya. Ibu pernah makan jagung sebelumnya? Iya. Belum pernah. Baru kali ini. Kalau soal jagung sih semua varietasnya semua sama. Jadi masalah kan ini. Dikarenakan satu hal, hormon kita ini kandungannya karena benar-benar organik murni, nggak ada zat beracun, bahan bakunya dari susu dan madu. Dari situ mengembalikan ke genetika aslinya, karena genetika aslinya jagung itu manis ya akan muncul manis. Tapi kalau genetika aslinya jagung itu awalnya itu dari asam ya akan muncul asam. Kalau udah direbus tetap manis, Pak? Direbus lebih manis lagi, dibakar lebih manis lagi. Pak. Selain itu, Sujimin juga memperkenalkan hasil ternaknya yang super, yakni kambing yang mempunyai bobot lebih besar dibanding kambing biasanya dengan hanya menggunakan pupuk buatan petani Bogor ini. Iwan Kurniawan, Indosiar, Bogor, Jawa Barat. Di Bogor, Jawa Barat merayakan panen tanamannya yang melimpah. Dalam 3 bulan, ubi jalar di Bogor mampu dipanen dengan kualitas unggul 2 kali lipat besarnya dibanding ubi biasa. Hal ini dikarenakan hantu yang mereka pelihara. Percaya atau tidak, simak laporannya berikut ini.
Seperti inilah kegembiraan yang dirasakan oleh puluhan petani di Bogor, Jawa Barat. Dalam waktu 3 bulan saja, ubi jalar di lahan seluas 4.000 meter yang mereka rawat kini telah dapat dipanen dengan hasil yang sangat memuaskan. Para petani hantu ternyata mampu mendulang keuntungan. Disebut hantu karena mereka pergunakan pupuk organik hormon tanaman unggul yang disingkat hantu, dengan bahan dasar sumber kandungan madu dan susu. Dengan pupuk buatan petani asal Bogor itulah mereka merawat tanamannya. Kamu memakai pupuk hantu ini gimana Pak dengan ubi jalar? Berseberapa cepat panen Pak? Cepat panen, hasilnya memuaskan, dan rasanya lebih manis. Kemudian lebih terjangkau harganya Pak ya dari pupuknya Pak ya? Berangkat dari pemikiran semakin mahalnya harga pupuk di pasaran, petani bernama Sujimin belajar dari berbagai sumber dan mendapatkan resep mengolah berbagai bahan alami untuk dijadikan pupuk. Campuran pupuknya kemudian membuahkan hasil berupa labu siam dan cabai dengan ukuran besar. Labu atau gambas hasil uji coba pupuknya dapat tumbuh hingga setinggi 1,3 meter. Dari ukuran biasa lazimnya paling tinggi hanya 40 cm saja. Cara pemupukannya pun sangat sederhana, dengan hanya menyemprot setiap hari di bagian bawah tanaman. Di kebun contoh di belakang rumah Sujimin, semua jenis tanaman dari mulai buah dewa hingga anggrek miliknya tumbuh berbeda. Jika awalnya hanya coba-coba, Sujimin kini mulai menjual pupuknya kepada petani sekitar. Iwan Kurniawan, Indosiar Bogor, Jawa Barat. Hormon tanaman unggul ini mengandung GA5, GA7 sekaligus citokin, aupsin, kinetin, dan zetin yang ternyata mempunyai kemampuan membelah sel yang sangat luar biasa. Tanaman gambas yang biasanya tumbuh 40 cm bisa tumbuh mencapai 130 cm dengan bantuan hantu ini. Ditambahkan oleh Jimmy penemu hantu, sekedar perbandingan saja, di negara Thailand panjang gambas hanya sampai 70 cm saja. Kita sih hanya sekedar uji coba, mencoba, dan ini sebenarnya tanaman yang ketiga kali sebenarnya. Dia awalnya cuma 40 cm, dan setelah kita lakukan dengan hantu yang mana mengandung GA3, GA5, GA7, sekaligus ada sitokin, auksin, kinetin, zetin, itu sendiri ternyata dia itu mampu membelah sel yang luar biasa. Yang biasanya hanya 40 cm bisa sampai 130 cm. Kalau pengalaman yang ada di Thailand itu cuma mempunyai kepanjangan cuma 70 cm, kita di Indonesia sudah mempunyai gambas yang panjangnya sampai 140 cm atau 1,40 meter. Dijelaskan oleh Jimmy, hal ini bisa terjadi hanya dengan memakai hormon tanaman unggul atau hantu dan tidak memakai pupuk yang lain. Juga ditambahkan, keunggulan hantu tidak beracun bagi manusia dan juga aman untuk dikonsumsi. Misalnya saja jika diminum dengan campuran kopi, tidak menimbulkan dampak atau efek bagi kesehatan manusia, bahkan oleh anak kecil sekalipun. Lebih lanjut dikatakan, untuk bahan baku hormon tanaman unggul ini tidak terbuat dari unsur yang berbahaya atau beracun, apalagi dalam menghadapi pasar di tahun 2010 yang akan datang. Tim Liputan Mega Suara TV, Doni Herlambang. Pemirsa, petani ubi jalar di Bogor merayakan panen raya. Pasalnya dalam 3 bulan tanaman ubi jalar mereka bisa dipanen dengan kualitas unggul. Besarnya 2 kali lipat dari ubi biasa. Wah, bahkan tanaman cabai dan labu siam yang dihasilkan juga cukup fantastis. Menjadi labu terpanjang memecahkan rekor dunia. Tapi jangan salah Rahma, karena kabarnya keberhasilan tanaman ini mereka dibantu kekuatan lain. Katanya sih dibantu sama hantu. Hantu, Fik? Wah, hantunya kayak apa ya? Para petani di Bogor, Jawa Barat ini benar-benar gembira. Mereka menggelar panen raya. Dalam waktu 3 bulan saja, ubi jalar di lahan seluas 4.000 meter yang mereka rawat, kini telah dapat dipanen dengan hasil yang sangat memuaskan. Panen raya seperti ini tergolong langka, sebab kualitas pertanian di Indonesia belakangan merosot, ditambah biaya pembibitan dan pemeliharaan yang cukup tinggi. Namun para petani ini malah mendapat keuntungan berlipat. Tahu rahasianya? Ternyata mereka dibantu oleh hantu. Tentunya bukan hantu makhluk halus, akan tetapi berkat pupuk organik yang digunakan, yaitu pupuk organik hormon tanaman unggul yang disingkat hantu. Bahan dasarnya dari sumber kandungan madu dan susu. Saya senang sekali ini, soalnya hormon hantu berhasil. Berhasil ini percobaan hormon hantu, jadi hasilnya memuaskan. Memuaskan ini.
Ramuan pupuk ini asli buatan petani Bogor bernama Sujimin yang mendapat resep rahasia berbahan alami. Ramuan Sujimin kini sudah mulai banyak digunakan para petani di tanah air. Kesaktian lain dari hantu ini dapat dilihat dari hasil tanaman cabai dan labu siam ini. Labu siam atau gambas hasil petani hantu dapat tumbuh hingga setinggi 1,3 meter dari ukuran biasa. Padahal lazimnya labu siam hanya 40 cm saja. Setelah kita lakukan dengan hantu yang mana mengandung GA3, GA5, GA7 sekaligus ada sitokin, auksin, kinetin, zetin, itu sendiri ternyata dia itu mampu membelah sel yang luar biasa. Yang biasanya hanya 40 cm bisa sampai 130 cm. Berkat keberhasilannya, Sujimin sering diundang instansi-instansi penting negara untuk mengenalkan produknya. Ironinya, Sujimin masih percaya unsur spiritual cukup berperan pada hasil pertaniannya. Di kebun belakang rumahnya, semua jenis tanaman dari mulai buah dewa hingga anggrek dapat tumbuh di luar batas kewajaran. Suwardi Rosadi, Bogor, Jawa Barat. Setelah menghasilkan ubi jalar berukuran besar dan bisa cepat dipanen, petani Bogor punya prestasi lagi. Kali ini, petani Kampung Nyalindung, Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor mampu menghasilkan jagung manis yang bisa langsung dimakan. Selain itu, usia tanam jagung manis ini hanya 2 bulan. Sayur-sayur mentah itu kan ada sedikit bau khas langu gitu ya. Ini enggak seperti segar tapi harumnya khas jagung. Senikmat kalau direbus tapi ini justru lebih segar. Tidak seperti panen biasanya, warga dan pendatang bebas memetik jagung sendiri. Kalau bibitnya sama, bibitnya itu dari mana saja? Artinya bibit jagung mana saja jadi. Jagung hibrida saja yang biasanya itu hanya untuk makan ternak, itu dimakan manusia sudah manis. Apalagi jagung manis. Itu seperti itu. Karena pada dasarnya jagung itu makanan. Jadi genetika aslinya juga manis awal mulanya. Kalau nggak terjadi manis dikarenakan pengaruh dari kimia tadi. Maka bagaimana kita ini benar-benar menjalankan go organik tadi. Selain jagung ajaib ini, petani ini juga memperkenalkan kambing super. Kambing ini mempunyai bobot lebih besar dibanding kambing biasa. Suwardi Rosadi, Bogor, Jawa Barat. Untuk dapat membuat pupuk kompos organik yang terbaik, pakan ternak yang baik, serta pengolahan tanah dan pembibitan yang baik sampai kepada pasca panen yang baik, Revolusi Pertanian Jimmy Hantu mengadakan pelatihan yang diikuti oleh peserta yang datang dari berbagai daerah. Di antaranya Malang, Bekasi, Sulawesi, Sumbawa, Medan, Karawang, serta daerah lain dari luar Pulau Jawa. Salah satu peserta dari Medan mengatakan dalam pelatihan ini ada nilai tambah yang selama ini belum pernah didapat, terutama soal hormon hasil temuan Jimmy Hantu. Kita lihat awal pembicaraan dari Pak Jimmy memang ada nilai tambah yang selama ini belum pernah kita dengar, terutama yang dihasilkannya yaitu hormonnya itu. Terus yang paling utama tadi kan dia berbicara tentang bagaimana kami bisa menjadi pengusaha pembuat kompos. Sebelum ini kita udah banyak membaca atau mendengar cara membuat kompos, tapi metode dari Pak Jimmy sendiri itu sangat berbeda dari yang banyak sekali ya, macam-macam. Ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Medan, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Malang, ada yang dari Karawang. Banyak dari mana-mana ada yang saat ini dikarenakan ya mungkin beliau pada pengen jadi seorang pengusaha kali itu. Berapa hari? Target kita sih kalau pada mampu semua mengambil yang saya sampaikan sih 1 hari 1 malam selesai. Target pelaksanaan pelatihan ini adalah 1 hari 1 malam dan diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini para peserta minimal bisa menjadi pengusaha kompos, pengusaha pupuk atau pengusaha pakan ternak. Doni Herlambang, Megasora TV. Baru ikut pelatihan kemarin. Sejumlah remaja Ciapus Taman Sari, Kabupaten Bogor yang kini tengah membudidayakan jamur tiram putih tadi pagi mendatangi kediaman Jimmy, seorang pakar tanaman organik yang terletak di kawasan Pondok Bitung, Taman Sari. Dalam kunjungannya mereka mengkonsultasikan berbagai kendala dalam pembudidayaan jamur tiram putih. Mengingat jamur tiram putih yang kini mereka budidayakan belum sepenuhnya bisa dipanen maksimal.
Setelah melalui konsultasi ini, para remaja akhirnya mampu mengetahui secara pasti tentang tata cara budidaya tanaman jamur tiram. Kami tadi mendapatkan pencerahan dari Pak Jimmy. Insya Allah mungkin yang paling penting itu selain kita budidaya yang sekarang akan kita kembangkan, kedepannya kita bisa melakukan pengolahan pasca panen. Apabila dilihat secara medis, sebenarnya tanaman jamur tiram putih ini banyak sekali memiliki manfaat dan vitamin yang baik untuk tubuh manusia, seperti vitamin A, B, D, K, dan B kompleks. Selain itu, tanaman jamur ini juga mampu menjadi obat berbagai penyakit seperti mah, darah tinggi, dan asam urat apabila dalam pembudidayaannya menggunakan berbagai bahan yang higienis. Kita ambilnya dari pohon yang mengandung vitamin C tinggi, maka yang dihasilkan jamur tiram ini bisa menghilangkan asam urat, darah tinggi, dan sebagainya. Dengan konsultasi ini diharapkan akan membawa pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi para remaja Ciapus yang saat ini tengah membudidayakan jamur tiram putih. Apeng Wijaya, Mega Sora TV. Dia masih betul-betul dari bawah. Sosok Sujimin, nama aslinya atau lebih dikenal dengan sebutan Jimmy Hantu, adalah warga kampung Nyalindung, RT 02, RW 05, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, yang menemukan hormon tanaman unggul atau hantu multiguna eksklusif. Lelaki berumur 40 tahun ini namanya begitu cepat dikenal setelah menemukan hormon tanaman unggul. Karena hantu temuannya sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Merangkak dari bawah sampai Jimmy Hantu menjadi seorang yang sukses dan lantas dirinya menjadi sombong dan jumawa terhadap masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Bahkan di luar lingkungan sekitar pun, Jimmy Hantu sangat peduli dan peka akan kepedulian jiwa sosial yang sangat tinggi. Jimmy Hantu menjadi seorang yang sangat rendah hati dan begitu peduli terhadap nasib sesamanya yang kurang beruntung dan tidak mampu. Dari buah kesuksesan yang diraihnya dengan cara yang sangat tidak mudah itu, Jimmy Hantu justru terus berbagi rasa dengan masyarakat sekitar. Sukses menjadi seorang pengusaha, Jimmy selalu menyisihkan sedikit keuntungannya untuk membangun sarana dan prasarana serta banyak kegiatan sosial yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.
Berbagai aspek kepedulian sosial, Jimmy Hantu dimulai dari mengangkat anak asuh, membangun masjid, lakukan betonisasi jalan, sunatan massal, menyediakan tanah wakaf bagi kuburan umum, memberangkatkan umroh, membangun MCK, bedah rumah, dan membangun taman kanak-kanak yang berdiri di atas lahan seluas 200 meter. Sudah berdiri taman kanak-kanak yang cukup representatif. Tempat posyandu untuk RW 5 ya. Ini ruang. Taman kanak-kanak yang diberi nama TK Ainur Rahim itu memiliki program outbound, di mana siswa akan dilatih bagaimana cara menanam berbagai tanaman dari mulai bibit hingga berbuah. Jalan. Ini gapura yang bakal juga. Iya. Sekarang ini masyarakat banyak terima kasih sudah datang Bapak Jimmy selama ini di sini mungkin ya. Alhamdulillah bantuan-bantuannya udah terima lah. Oh sangat betul. Oh iya ibu-ibu sing terlantar sing etanya usahana sing maju gitu didoakeun. Kasarima pisan ku abdi. Tidak itu saja, Jimmy Hantu juga menerapkan bagaimana cara menanam dan merawat tanaman hingga berbuah dengan cara organik. Tetapi siswa juga akan diajarkan membuat pupuk dari sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat. Itu mulai dari TK sampai TPA termasuk pendidikan musik marawis, terus kita ada pengajian akbar pun hampir tiap bulan. Hanya ingin ya memberikan contoh yang terbaik lah. Kalau contoh yang lain melihat ya syukur alhamdulillah, kalau contoh enggak juga silakan saja. Kalau contoh yang melihat ya mudah-mudahan yang lain pun juga ikut serta. Kita ini kan hidup tidak sendiri. Ya kita bersama-sama lah, adanya kemampuannya begini ya kita laksanakan sebaik mungkin. Ya harapannya yang lain juga harus bisa begitu. Gitu loh. Kita hidup bukan sendiri tadi ininya.
Selain jiwa sosial dan kepeduliannya yang cukup tinggi terhadap masyarakat sekitar yang kurang mampu, ternyata Jimmy Hantu juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan pendidikan agama di lingkungannya. Hal ini terbukti dengan upayanya sendiri yang telah berhasil membangun sebuah pondok pesantren di lahan miliknya. Lahan seluas 400 meter ini kelak akan diperuntukkan menampung masyarakat sekitar yang kurang mampu dan memiliki keinginan yang tinggi dalam menuntut ilmu agama. Atas sama belakang. Namanya tahun ulung. Tidak itu saja, seluruh fasilitas belajar dari buku sampai fasilitas yang lain semua disediakan oleh Jimmy Hantu. Sehingga diharapkan masyarakat sekitar akan mengalami kemajuan yang seimbang, baik dari sisi sosial, pendidikan, dan keagamaan. Pada akhirnya, kelak bisa tercipta masyarakat yang maju dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan oleh Jimmy Hantu. Alhamdulillah bantuan, kalau nggak salah pertama ini listrik ya. Listrik. Dari siapa tuh Pak? Dari Pak Jimmy. Terus apa lagi? Terus ini tempat yang Terus untuk ini buku-buku Al-Quran. buku-buku pernah tuh majalah. Keseharian seorang Jimmy Hantu tidak lepas dari berbagai kegiatan sosial. Selain kegiatan membantu masyarakat yang kurang mampu, beberapa waktu lalu juga Jimmy sudah berhasil dengan dana sendiri merenovasi atau membedah rumah warga yang kurang mampu di daerah Pasir Erih, Kecamatan Taman Sari. Sedangkan untuk renovasi pesantren, sampai kepada persiapan pembangunan perluasan pesantren terletak di daerah Tenjolaya, Tapos. Sebelum dibedah sih ini rumah kan udah hancur, sebenarnya dapurnya udah nggak kepake gitu. Kan sedangkan ini setengah badan, jadi bawahnya tembok. Ini udah pada bolong-bolong udah hancur gitu. Atasnya juga udah merubuh. Ambil awalnya kan dari itu dari suami saya mungkin minta rujukan ke RW sama RT gitu. Kalau ada yang itu pengen dibenerin, sedangkan kita itu anak cucunya aja ya segini adanya, jadi nggak bisa ngebangunin rumah orang tua, sedangkan itu udah hancur gitu. Jadi ada antara RT sama RW gitu. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah senang gitu ya, bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan dengan adanya ya atas
tuanya kebaikannya Pak Jimmy, ya mudah-mudahan sih ada setelah ini tuh ada lagi gitu sama yang kurang mampu gitu, yang modal kepada saya gitu. Komentar masyarakat dari seluruh kepedulian sosial yang dilakukan oleh Jimmy Hantu dan istri sangat beragam. Dari mulai ada yang merasa diperhatikan dalam segi pendidikan, membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan, bahkan bagi ibu-ibu yang merasa sangat kesulitan dari sisi ekonomi merasa sangat terbantu. Nikmat tersendiri bagi masyarakat. Itu ya, kita tidak melihat dari apa yang dia lakukan apa. Jadi kelihatannya itu tidak ada dalih apapun dalam kehidupan untuk berbuat. Jadi beliau punya prinsip, kalau dia minta kepada Allah diberi banyak, kenapa tidak bisa memberi lebih banyak kepada yang lain? Jadi ini sebuah motivasi yang luar biasa yang harus kita tumbuhkan, bahwa tidak pernah berkurang rezeki yang ditampakkan di jalan Allah. Kecuali bagi mereka yang kikir, mungkin mereka akan kesulitan untuk menafkahkan. Tapi semakin kita ini kan hidup tidak sendiri. Yang kita bersama-sama lah, adanya kemampuannya begini ya, kita laksanakan sebaik mungkin. Ya harapannya yang lain juga harus bisa begitu. Mempercaya kamu bangkitkan gairah sembara cintaku. Ada kepanasan di dalam dadaku, ada getar rindu ingin jumpa kamu. Seorang istri ya saya anggap suami saya yang terbaik. Nanti kalau misalnya kita ngadain acara apa atau semacam makan entah apa ya, kita bantuin mampu kita entah siapin konsumsi, terus yang belanja entah yang sarung atau apa. Jadi nanti dari rencana yang ada biasanya pelaksanaan saya dengan yang lain. Jumpa dengan kamu, namun aku ragu juga ingin tahu bertanya tentang kamu. Siapa dirimu? Dari berbagai kegiatan kepedulian sosial itu pula, sosok Jimmy Hantu semakin memposisikan diri bukan sebagai Robin Hood, tetapi Jimmy Hantu dan istri selalu berusaha berada di tengah-tengah masyarakat, terutama di wilayah lingkungannya sendiri. Dalam urusan rumah tangga, Jimmy Hantu mempercayakan sepenuhnya seluruh kebijakan keuangan dan pengelolaan manajemen perusahaan kepada istrinya. Tetapi bukan berarti Jimmy Hantu lepas begitu saja, namun tetap melakukan komunikasi dalam berbagai hal dan persoalan yang memang terkadang perlu dimusyawarahkan. Begitu pula Jamila Heriani Jimmy, sebagai seorang istri yang selalu berusaha memberikan support kepada sang suami, sangat memperhatikan dari mulai kesehatan sampai kepada urusan keperluan bagi suaminya. Selama berumah tangga sampai dikaruniai 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ini, Jamila Heriani tidak pernah bentrok dalam urusan rumah tangga, apalagi meributkan persoalan yang tidak terlalu penting. Kedua pasangan ini sangat mengutamakan kebersamaan dan saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga. Meski sering ditinggal oleh sang suami untuk urusan pekerjaan, Jamila Heriani selalu mementingkan memberikan perhatian melalui komunikasi untuk mengetahui keberadaan dan keadaan sang suami. Tanpa ada dia mungkin saya tidak akan bisa seperti ini. Dia terlalu taat, nurut, dan apa yang saya perintahkan ya kalau diibaratkan seperti tentara. Ketika apa saya katakan A ya dia akan ikutin A, ketika saya katakan B ikutin B, apapun dalam bentuknya itu. 24
kadang-kadang jam tengah malam pun dia suka telepon ke SMS. Ya itu sih jelas sih ya, artinya makanya saya bilang manusia itu nggak ada yang sempurna, itu pasti ada. Nggak mungkin semuanya kita suka semua atau nggak suka semua, nggak mungkin. Selama sih kita nggak jadi masalah ya, nggak pernah jadi masalah. Artinya beda pendapat biasa ada. Tapi untuk kegiatan sosial sih saya nggak pernah bermasalah. Kalau silang pendapat sih nggak pernah ini. Toh saya sih nggak pernah pegang duit gitu loh. Bahkan berapapun pendapatan saya justru tidak tahu, yang tahu malah justru istri saya. Karena itu latihan disiplin dan dia jangan hanya berharap ada bapak dan ibunya. Karena di balik bapak dan ibunya itu sendiri ada hal yang hakiki. Maka sering saya menantangin dengan anak saya. Dia tuh pilih harta benda, pilih orang tua, atau pilih pada Allah. Kalau pilih pada orang tua tidak akan pernah dapat apa-apa, dan kalau pilih harta benda justru akan mendapatkan kemiskinan. Tapi kalau pilih pada Allah semuanya akan dapat. Jimmy Hantu beserta Jamila Heriani memang sangat kompak luar dalam. Sehingga pun yang dikerjakan dan dilakukan oleh pasangan ini, baik urusan internal maupun eksternal, tidak pernah mengalami hambatan dan kendala berarti. Jimmy Hantu dan Jamila Heriani memang satu pasangan yang merasa tidak puas jika belum berbuat baik terhadap sesama yang membutuhkan. Segala sesuatu kegiatan dan kepedulian sosial mereka berdua tidak pula harus selalu diketahui oleh publik, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Bogor sekalipun. Karena tidak sedikit kegiatan-kegiatan sosial yang telah dijalaninya. Tim Liputan Mega TV. Untuk kepedulian sosial kepada para petani, Jimmy Hantu juga memberikan atau menggratiskan ribuan liter hormon tanaman unggulnya bagi para petani di Kabupaten Bogor. Bahkan ada yang di luar Pulau Jawa pernah dikirimi ribuan liter hormon tanaman unggul. Dan yang baru-baru ini dikirim adalah untuk Kodam Wirabuana di Sulawesi yang langsung diterima oleh Pangdam Wirabuana untuk memupuk ribuan hektar lahan pertanian. Jimmy selalu mengajak kepada para kepala unit pelaksana teknis pertanian di Kabupaten Bogor untuk membantu para petani demi mensejahterakan para petani.
Tidaklah berlebihan rasanya bahwa seorang pengusaha rumahan yang kini sudah berhasil lantas berbuat baik terhadap sesama dengan berbagai kepeduliannya yang begitu sangat tinggi dalam berbagai bidang. Tentu saja ini wajar jika mendapat tempat di hati masyarakat sekitar Bogor serta di luar Jawa Barat, bahkan sampai ke negara tetangga. Sosok Jimmy Hantu sebagai seorang suami yang baik dan selalu bahu-membahu dengan Hajah Jamila Heriani sebagai seorang istri di dalam dan di luar selalu kompak dalam berbagai hal. Tidak pernah merasakan adanya ketimpangan, manakala keduanya sudah tergerak untuk segera membantu sesamanya. Thank you.